Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah ta'ala wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang di antara kita di dalam kehidupan dunia ini memiliki waktu dan batas akhir dia hidup. Ada kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagian orang di antara kita memiliki batas waktu, diberikan batas waktu sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dan semakin bertambah jemaah sekalian, maka semakin sedikit orang yang mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Bahkan ada sebagian orang di antara kita yang diberikan batas waktu yang lebih singkat daripada itu, dan tentunya ini menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita akan meninggalkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal," dan setiap umat itu ada ajalnya. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di dunia ini harus senantiasa kita sadari bahwasanya kita hanyalah seorang pendatang yang datang ke dunia ini untuk mengambil bekal kita, yaitu berupa kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang kelak kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan singkatnya kehidupan dunia ini agar kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin selama kita berada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang hakikat perkara ini di dalam sebuah firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang di antara kita harus bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlena dengan kehidupan dunia ini jamaah sekalian, dan jangan pula kita menunda diri kita
untuk segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena suatu hari nanti atau dalam waktu dekat ini Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari itu dalam hari itu tidak ada lagi penyesalan di dalamnya. Hari itu adalah hari pembalasan. Setiap orang akan diberikan balasannya sesuai dengan amalannya. Maka barang siapa ketika di dunia dia melakukan kebaikan, amalan-amalan soleh, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali kebaikan pula. Dan sebaliknya, barang siapa yang ketika di dunia dia melakukan keburukan, dosa dan maksiat, maka dia akan mendapatkan balasannya, yaitu berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Beliau mengatakan makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum." Beliau mengatakan, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian. Beliau mengatakan bahwa makna ayat ini yaitu bersegeralah kalian kepada mujibul magfirah, penyebab-penyebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan di antaranya dari kalangan ahli tafsir bahwasanya di antara sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah dan karena Allah semata. Dia beribadah untuk mencari pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari perhatian manusia. Kemudian yang kedua, di antara penyebab seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketika dia diperintah, maka dia melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia dilarang, maka dia menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu tentunya dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, maka dia bersegera untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu dia bekali dirinya dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hamba diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddatil muttaqin, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu hendaknya kita bersegera, jangan menunda-nunda diri kita untuk segera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula kita menunda-nunda diri kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena boleh jadi keberadaan kita di dunia ini tinggal beberapa saat jamaah sekalian. Setelah itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihatkan khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin, hendaknya senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya ketakwaan itu akan bertambah dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan
dan akan berkurang ketika kita melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Ailam rahimakallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.